Surabaya, kota pahlawan yang juga kota kuliner rupawan. Kota yang telah menyaksikan tumpah darah, perjuangan, dan berdirinya negeri ini dari awal. Di kota ini, cerita masih terus berjalan. Salah satunya cerita perkembangan kuliner. Silakan duduk, Chef. Oh ya, Duduk, terima kasih. Aduh. Kenalkan, Iksan. Kalau orang sini menyebutnya Cak Iksan. Cak Iksan. Oke. Panggilan orang Surabaya. Ya. Ekuivalennya Cak itu kayak ke Bapak? Kayak Mas. Atau Cak Mas? itu Mas. Kayak Bang. Mas. Bang. Ya. Kita di sini di Hotel Majapahit. Surabaya terkenal dengan Hotel Majapahit. Yes. Hotel ini menjadi pemicu awal terjadinya perang revolusi di Indonesia 1945. Dulu namanya Hotel Orange. Yang oranye itu. Oranye. Hotel Oranye ini dibangun oleh Sarkis Brother. Sudah bisa dibilang cagar budaya. Dibuatnya tahun 1910 oleh The Sarkis Brothers. Mereka terkenal ada beberapa luxury hotels seputar Asia Tenggara. Dan memang mereka punya style gaya yang kolonial seperti ini. Setahu saya, Hotel Majapahit ini sangat ikonik karena terjadi peristiwa revolusi ya di sini. Dan karena banyak peristiwa sejarah yang terjadi ya di tahun 45 itu, maka ini dijadikan semacam apa sebutannya, National Heritage ya. Bahkan semi museum. Kemudian ketika Jepang masuk, ini diambil alih oleh Jepang. berarti ya. Diubah namanya jadi Hotel Yamato. Ketika Jepang kalah sama sekutu, ya imbasnya di sini. Orang-orang sekutu datang ke sini, Surabaya, markasnya di hotel ini, kemudian dijadikan sebagai tempat pengurusan tawanan. 19 September malam, pimpinan prajurit namanya Ploegman itu mengibarkan bendera Belanda di tiang. Paginya orang-orang Surabaya, kita nyebutnya arek-arek Surabaya, itu melihat kok ada hotel berbendera Belanda. Padahal kita sudah merdeka, di mana-mana sudah dikibarkan bendera merah putih. Di sini kok ada merah putih biru. Arek-arek protes, datang ke depan hotel. Menurut beberapa penuturan, ternyata Ploegman itu tidak koordinasi untuk mengibarkan bendera Belanda dengan pimpinan sekutu di Malabi itu. Maka ketika terjadi perundingan yang kedua antara Malabi, Residen Sudirman, Dul Arnowo, tokoh-tokoh pemuda pada waktu itu, nggak tercapai kesepakatan. Hanya meletuslah yang Perang 10 November. Oke. Nah, itu ikonnya Surabaya sebagai kota pahlawan dari hotel ini. Ngomong-ngomong Surabaya, yang identik kan bukan hanya pahlawan, kuliner. Ciri khas kuliner Surabaya itu selalu identik dengan yang namanya petis. Ya. Benar. Makanan apapun pasti ada petisnya. Petis bukan sebagai tambahan makanan, tapi bagian dari makanan itu sendiri. Kapan kira-kira itu bisa atau mulai menjadi ikon daripada kuliner Surabaya lah? Kalau petis sendiri, sebetulnya di beberapa catatan sejarah lama masa kerajaan, sejak Majapahit itu petis sudah ada. Salah satu di situ disebutkan sebagai Raja Mangsa. Tahun berapa itu? Zaman kerajaan Kalau Majapahit 1400, abad ke-14. Oke. Berikutnya ke masa Islam itu
ada satu karya sastra namanya Serat Centini. Hmm. Di Serat Centini itu masa Mataram Islam, itu tersebut petis udang. Ada. Benar-benar sudah tertulis petis. Petis, betul petis. Dan itu adalah tahun? 1814. Oke. Ya. Kemudian berikutnya diadopsi oleh Raffles dalam buku The History of Java tahun 1817. Ada tulisan petis. Petis udang. Nah, kemudian ketika masa kolonial kota Surabaya menjadi kota pelabuhan, kota kolonial, ada iklan-iklan di koran Belanda yang menjual petis udang, petis ikan, petis daging. Jadi bukan hanya udang. Bukan. Saya juga baru tahu ternyata awalnya dulu pakai daging sapi, babi dan sebagainya. Itu ada variasinya dulu. Sekarang paling sering dominan digunakan udang atau ikan. Kalau dari cara pembuatannya, bisa dibilang dia masih turunan dari glaze. Karena dia dari, anggap aja mau buat petis udang. Kita kan pakai pasti limbahnya biasanya ya, kulitnya, kepalanya, bukan limbah malah. Itu yang biasa dipakai untuk kaldu memang. Mungkin kalau di sini ada yang sudah dicampur atau bahkan dari udang yang sudah jadi rebon atau udang yang sudah kering, macam-macam. Tapi dia dijadikan sebagai kaldu yang kuat, kadang dia dihancurkan dulu, dia disaring, airnya itu, the so-called kaldu, di-reduce sampai asat. Asat berarti kandungan airnya sudah menguap, yang tersisa hanya si paste-nya itu. Dan proses pengasatan itu juga dibantu sama adanya karamelisasi dari gula. Yang biasanya pakai gula batok. Petis itu kita di dunia kuliner sebenarnya malah bilangnya itu adalah olahan sampingan. Ya, yang dijadikan bumbu dasar untuk memasak. I would say ini bisa jadi equivalent but not the same daripada gochujang. Memang berbeda ya gochujang dari kacang kedelai, pedas dan fermentasi. Tapi jatuh-jatuhnya they are is a paste. You add water, you add something else, it's become sebuah bumbu dari sebuah hidangan atau berbagai hidangan menjadi bumbu dasar yang rasanya semuanya hampir mirip. Kebetulan saya ini generasi ketiga. Sebelumnya itu kakek saya yang punya usaha ini sekitar tahun 60-an. Jadi saya belum lahir, pabrik ini sudah ada. Biasanya kita satu hari itu kita dapat udang di siang hari, sampai di sini kurang lebih sore ya. Sore langsung kita cuci kepala udang itu, kita bersihkan, langsung direbus. Rebusan kurang lebih 3-4 jam. Kemudian digiling, dimasak terus sampai pekat, sampai kental seperti jenang lah ya. Satu hari semalam, kurang lebih hampir 24 jam proses sampai matang itu. Pekerjanya kurang lebih 10 orang, ada di sekitaran sini, ada tetangga, ada juga yang kita ambil dari luar kota. Sebetulnya kalau berdasarkan narasi yang ada di prasasti, ada prasasti Rukam, itu mengarah ke petis itu bahan bakunya daging, masa Majapahit. Jadi petis itu dari daging, daging babi atau daging kerbau gitu, yang daging intinya itu diolah menjadi dendeng, tapi daging-daging yang lain kemudian yang tidak terpakai dia akan dimasak secara lama sehingga menjadi lembut itu. Nah itu petis daging. Itu awal mula petis sebetulnya dari daging. Nah kemudian bagaimana dengan petis udang, petis ikan, petis lorju? Itu karena proses percampuran yang tadi petis daging dengan Islam. Orang Islam itu kan nggak bisa makan babi. Nah kemudian mulai penyedap, bumbu penyedap makanan diganti apa nih? Udang. Karena di pesisir pantai banyak. Nah sekarang yang lebih familiar adalah petis udang dan ikan. Petis daging masih ada hanya di beberapa, mungkin sekitar di Boyolali masih ada. Surabaya itu adalah melting pot.
Orang-orang dari Iya. berbagai suku etnis ya. Nggak ada ya asli Asli Surabaya Surabaya itu dibilang nggak ada kan? Nggak ada. kayak Singapura gitu. Sama persis Singapura. Suku asli Surabaya tuh apa ya? Atau kayak orang asli Surabaya awalnya tuh apa? Kalau kayak kita kan kemarin explore tanah Sunda, ada kan? Ini namanya suku Sunda dulu. Atau kita ke Morotai, ini namanya suku Moro. Awalnya ini suku Moro gini. Pas saya mikirin Surabaya, orang Surabaya tuh awalnya apa ya? Dan dipikir-pikir emang nggak ada. Ini melting pot. Mungkin kalau saya mikirnya mirip sama Singapura. Orang Singapura itu apa sih? Kan campur kan? Yang itu campur dari berbagai macam tempat dan dia menjadi satu tempat sendiri yang ujung-ujungnya dia punya kuliner sendiri dan budaya sendiri di situ. Ya mungkin Surabaya lebih ke situ. Dan terlihat juga dari kulinernya yang memang campuran. Influence Madura, influence Arab, Tionghoa, atau ya seputar Jawa Timur. Ya, to be honest, kalau dibilang melting pot sepertinya sangat tepat ya. Karena memang siapa yang, saya orang Surabaya gitu. Asli Surabaya, asli mana? Oh iya dia lahir Surabaya dan lain sebagainya. Tapi setelah ditanya orang tuanya ada dari Madura, ya atau enggak dari Gresik gitu. Bahkan Banyuwangi. Kebanyakan juga di Surabaya itu banyak keturunan Chinese juga ya. Banyak sekali di Surabaya. Jadi it's a melting, campurannya banyak. Ini salah satu makanan yang ikonik di Surabaya. Namanya juga unik. Lontong balap. Oh iya, yang khas dari Surabaya lagi selain petis, ini petis, itu adalah lontong. Seluruh makanan Surabaya itu pakai lontong. Ini lontong Kebanyakan balap, ya maksudnya. lontong kupang, rujak cingur pakai lontong, Pakai lontong. semanggi pakai lontong, Tahu tek juga pakai lontong. tahu tek pakai lontong. Kenapa Bukan lontong? kupat. Bukan ketupat. Ya, Kenapa tuh? karena tradisi di Jawa Timur tradisi lontong sejak Majapahit. Kupat itu tradisi Islam, Demak. Oke. Nah, Surabaya itu kan dulu pernah melawan Mataram Islam. Jadi Surabaya budayanya itu harus beda sama Mataram. Mataram kupat, kita lontong. Oke, silakan. Nah, ini lontong balap itu ada lontongnya, ada kecambah, tauge, ada tahu. Ini namanya lento. Lento itu kacang. Terus ini kerang. Kalau nama Raja Wali, kalau saya yang ngasih nama saya sendiri waktu itu. Kalau bapak saya dulu, lontong balap gitu aja. Malahan karena terkenal Jembatan Merah, dulunya itu sebelum Raja Wali, lontong balap Jembatan Merah. Pernah juga, terus kok kurang pas sama saya, akhirnya saya ganti Raja Wali. Mengapa? Karena di ini Jalan Raja Wali, panjang jalannya, terus saya pakai nama Raja Wali gitu. Selama katakan 40 tahun masa kerja almarhum bapak saya, sudah pantas waktunya istirahat lah. Jadi dilengser ke saya putranya yang nomor 3. Habis itu anak putranya nomor 2. Jadi sekarang ceritanya sekeluarga sesaudara, 4 bersaudara, lontong balap semua. Ada yang di Gresik, ada di Surabaya 2, dikelola bersama-sama kakak. Jadi mulai tahun 1996, mulai di samping bina rumah tangga, terus benderanya dikasihkan saya meneruskan cerita gitu. Mereka sebetulnya dulunya nggak menamai lontong balap. Nah, mereka menjual dengan cara apa? Dipikul. Depan belakang. Pakai gentong belakang, gentong depan. Isinya kecambah yang ada kuahnya, kemudian tahu, lontong, lento, kemudian bumbu petis, dan ada kerang. Sebetulnya ini masih kurang. Minumnya itu harusnya es degan atau degan. Harus es degan. Kenapa? Karena ada ini. Supaya nggak sakit perut. Nah, kerang itu kan bersifat alergi. Alergen. Ya. Ya, mengandung alergen. Penetralisilnya adalah degan. Degan. Makanya penjual lontong balap biasanya sama degan.
Nah ceritanya dulu kenapa disebut lontong balap, ini para penjualnya dulu banyakan dari sekitar Wonokromo. Wonokromo itu Surabaya bagian selatan. Nah Surabaya masa kolonial itu kan yang rame adalah sebelah ini, hotel ini, ke utara. Toko, perusahaan, pabrik itu. Nah mereka ke Wonokromo itu naik tram. Pedagangnya itu balapan naik. Oh, Ya, rebutan gitu balapan, maksudnya. makanya dulu kita sebut lontong balap karena penjualnya balapan. Balapan naik. Naik tram. Untuk naik kereta. Oh, tram. Tram di stasiun Wonokromo. Kalau pesanan dari almarhum bapak saya sebelum ditinggalkan, kamu harus bisa jaga mutu masakan kamu. Jangan sampai ngurangi bumbunya, kebersihan. Meskipun masakannya enak, tapi kalau lahannya nggak bersih, nggak ada yang suka. Mungkin sekali dua kali akhirnya nggak kembali lagi. Nah, pelayanan, melayani jangan sampai gimana ya, kayak orang marah gitu. Jadi diperhatikan pelanggan itu, senyum-senyum atau gimana lah gitu. Jadi bisa mempertahankan lontong balap Raja Wali tersebut, ceritanya almarhum bapak saya kayak gitu. Si lento ini karena dia digoreng, crispy, dia punya permukaan yang crusted dan keras. Ketika ketemu sama kuahnya, dia jadi basah karena kuah panas dan dia jadi lembut lagi dan bisa dipotong dan jadi satu kesatuan dengan semua hidangannya. Oh, dan ada tetap sate kerang, nggak kemana-mana dari kerang. Dan di situ ada sambal petis juga terpisah. Jadi kalau yang kemarin saya makan itu kuah dari lontong balapnya sendiri dia belum ada petisnya. Petisnya ada di sambal petis yang terpisah, di mana nanti kita campur sendiri. Ini kita Ini untuk Nah ini netralisir. Es degan. Emang biasa pairingnya gitu ya? ya. Ini bagian apa nih sekarang? kita ada lontong kupang ini, Chef. Wes, lontong kupang. Kupangnya sudah ada. Ya, biar dia. Oke, saya. Sorry, Chef. Terima kasih. Sama-sama, Chef. Nah, ya. Hampir mirip ya. Nah, gimana nih, Ca? Nah, Ini. kalau Ini ini menarik lontong ya? kupang. Yes. Kecil-kecil gitu. Kupang itu kerang versi kecil-kecil. Ini yang Lebih di ke arah pinggir-pinggir masal dia pantai. sebenarnya ya? Dia, Ada kaldu dari kerangnya? Kaldu. nah, kan? Kalau yang tadi lebih nggak ada besar kaldunya. Ini memang kaldu kerang. Kalau ini lebih terkenalnya dari daerah Sidoarjo. Ya. Dibawa ke Surabaya. Kalau jualannya kan dulunya kan bapak saya yang jualan, itu kan dipikul. Ibu saya enggak ikut. Pas terus rame merantau sampai sini jualan berdua. Ibu saya kan dulunya jual es degan. Jadi sekarang digabung, jual lontong kupang sama es degan. Pas masih di kaki lima, pas ngontrak ini kurang lebih 7 tahunan. Ya dulu kan masih muda, masih pacaran. Pak Wito jualan lontong kupang, saya jualan es degan. Terus dijodohno sama dijodohno sama kakak saya itu. Terus langsung buka sendiri. Dulu pakai dipikul jualannya, keliling dipikul ya pakai jalan kaki itu, nggak pakai. Terus ada rombong sama ibu saya merantau di Surabaya ini, kaki lima. Sampai akhirnya saya bisa ngontrak ini. Dulu gerobak pinggir depane di nisore wit-witan itu. Tapi ya sering ngubrakan, tapi ya pelangganannya tetap suka nunggu. Terus ditolong sama tuan rumah ini, ditolong disuruh. Jualanmu biku tak bikin warung di sini kan rame. Terus saya ya mau, saya senang sekali saya. Terus akhirnya lah pelanggan saya itu suka kan resik tempatnya gitu. Ya terima kasih Cak, saya kan manggilnya Cak itu. Saya sudah membesarkan anak-anak sampai sekarang ini anak saya sudah sukses semua. Semua ya Pak. Hidupnya itu bahagia lah, semua sudah punya anak dua-dua. Terima kasih pelanggan-pelanggan saya masih
mau beli kupang ke saya terima kasih Bang. Yuk, dicoba boleh. Dan Silakan. datangnya juga dengan sate kerang ya. Sate kerang. Alright. Jadi kita Lumayan banyak yang berbahan dasar kerang dan sejenisnya ya. Iya, karena kita mudah didapatkan pantai sih. Dari mana nih pantai? Ini dari Pantai Sidoarjo, Pantai Gresik, dan pantai di Madura. Mudah didapatkan. Jadi kita yang budaya, menyebutnya budaya arek. Budaya arek itu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, sampai Pasuruan, budaya arek. Itu menarik karena saya belum pernah lihat si kerang kupang yang kecil-kecil tapi banyak kayak gitu. Itu beneran udah kayak naruh selasih gitu, beneran berlimpah di dalam lontongnya. Which is consist of that tiny mussels. Jadi pas saya lihat itu hal pertama yang saya coba bayangin itu kan dia si mussel aslinya seperti apa. Dan mungkin karena saya masih menggunakan reference a normal mussel yang besar, yang saya tanya ini bukanya gimana gitu kan. Apakah satu-satu, dan akhirnya dijelasin juga kemarin sama ibunya, oh enggak, ini dia bisa dengan digodok nanti dia akan lepas dengan sendirinya. Karena it taste good ya, enak. Setiap mussel kerang itu kan tetap ada kaldunya dengan rasa yang khas, jadi it's a very tasty dish, enak. Itu beneran sekecil 1 butir beras short grain. Dan dia ada ya mungkin ratusan ya di piring saya gitu. Jadi ya, itu ada sensasi yang berbeda gitu. Saya habis makan kerang 300 piece gitu kan. Itu cuma bisa dikatakan setelah makan lontong kupang. Dia berkuah, yang pasti kuahnya ini tetap lebih dominan di rasa kaldu dari kerang kupangnya sendiri. Itu yang jadi identiknya. Si base kuahnya sendiri ya pasti ada racikan bumbu lagi, tapi memang menggunakan petis yang lagi-lagi unsur seafood juga gitu. Ini sebenarnya is very simple ya, lontong dengan kupang yaitu mussel yang kecil-kecil, kerang mussel yang kecil-kecil. Memakai kuah, di mana kuah itu adalah campuran atau asli yang berasal dari air rebusan daripada mussels tersebut. Lalu ada petis. That's what I remember. Tapi setelah mencobanya lagi kemarin, ternyata ada lento. Ada lento yang terbuat dari singkong. Seingat saya Ibu Wito itu menyebutnya lento juga, tapi terbuat dari singkong. Di mana lento yang di lontong balap terbuat dari kacang beras, kacang something else, lalu baru dia ada tepung singkongnya kalau nggak salah, something like that. Sayur, janganan itu tradisi pedalaman, agraris. Buah juga sama. Nah, cingurnya tradisi Madura. Oke. Petisnya tradisi pesisir. Maka makanan ini sebetulnya makanan hasil komposisi antar etnis. Silakan. Iya. Nah, ini juga harus dicampur nih. Saya cuma mau di piring. Ini jadi dia pakai mangga, ini Bengkoang. Itu bengkoang. Nah, kalau di Surabaya itu selalu ditawari matengan atau mentahan. Kita bisa milih. Kalau matengan hanya yang sayur. Oh, oke. Jangan. Kalau Campur mentahan boleh, semuanya aja. campur. Boleh request. Kalau yang tercatat masih legendaris di Surabaya, salah satunya rujak cingur Durasim. Oke. Ya, itu sudah generasi keempat sekarang. Generasi keempat ya? Ya. Durasim. Dulu sejak tahun 1930-an. Jadi generasi pertamanya itu Ibu Mariam dari sekitar tahun buka tahun 1938 sampai sekitar 1970. Terus lanjut ke generasi kedua, yaitu atas nama Ibu Suci. Dia itu megang sini dari tahun 1975 sampai 1980-an. Nah, setelah tahun 1980, itu yang megang nenek saya sekarang ini namanya Ibu Rubiati. Sampai sekarang ini masih bantu sama saya di sini. Yang keempat itu tahun 2017. Jadi mama saya itu bantu di sini kan. Tapi beliau itu udah meninggal dari tahun 2019. Ya, jadi berlanjut ke saya dari tahun 2019 sampai sekarang itu saya udah bantu di sini.
Berarti nama jalannya Durasim pasti? Durasim. Nama jalan Durasim itu baru. Durasim itu adalah tokoh budayawan ini ludruk dari Surabaya. Yang dulu ketika masa Jepang itu melontarkan ini Pegupon Omedoro, melok nipon tambah soro. Pegupon itu tempat apa? Memelihara burung merpati. Pegupon Omedoro, tempat tinggalnya burung merpati. Melok nipon, ikut nipon itu Jepang, tambah soro tambah susah. Nah, ludrukannya ada itu. Supaya dulu dikejar-kejar sama Jepang. Untuk sejauh ini sih resepnya kata nenek-nenek saya sampai sekarang itu masih sama semua. Karena dari suppliernya juga turun-temurun juga suppliernya ya. Dari mulai petis sama cingur, itu emang dari dulu kakeknya yang jualan, ke bapaknya sekarang ke anaknya gitu sih. Petis merah, petis hitam, sama petis coklat. Yang petis hitam itu kita buat sendiri gitu. Awalnya kan mungkin rujak buah kan dari dulu kan. Terus sama orang-orang Madura dimodifikasi jadi rujak cingur sih gitu. Nah kan cocok juga kan petis sama buah gitu sebenarnya. Dari tahun 38 emang udah di sini. Jadi di rumah depan tuh emang dari 38 udah ada. Terus mulai pembangunannya itu tahun 80 sampai sekarang ini. Rujak cingur itu kombinasi antara buah-buahan, sayur, cingur dan petis. Nah, buah-buahan atau yang kita sebut rujak itu di naskah-naskah lama itu ada istilah rurujak sudah muncul. Buah-buahan diberikan sayur diberikan bumbu pedas namanya rujak. Kemudian sayuran di dalam naskah-naskah lama itu disebut jangan. Sayuran mateng. Kalau yang mentah namanya lawar. Sayuran mentah kasih urap gitu. Nah, tapi di dalam rujak cingur ini kombinasi antara buah-buahan rujak dan janganan. Maka di situ ada buah-buahan dan sayuran matang. Kemudian karena diadopsi oleh masyarakat Madura, maka ada petisnya. Bagaimana dengan cingur? Nah, cingur ini di tradisi Madura itu kan banyak sapi. Ketika ada hajatan, yang disuguhkan adalah sapi, aneka olahan sapi. Sapi dagingnya diberikan pada tamu-tamu terhormat. Nah, yang lain kayak kikil, jeroan, kulit, cingur itu diberikan ke tetangga yang membantu. Nah, oleh tetangga-tetangga tadi diolah. Ada yang menjadi kerawu, terkenal di Gresik, ada yang menjadi cingur. Rujak cingur kayaknya termasuk yang kalau saya mikirin makanan khas Surabaya mungkin yang pertama kali kepikiran rujak cingur. Karena sampai ada di lagu kan, di Rek Ayore itu ada kata rujak cingur di situ. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur, ketemu karo sing dodol rujak cingur. Ya, ada. Mungkin rujak yang kita biasanya identik itu sama buah-buahan. Tapi rujak cingur itu menariknya, benar itu satu piring, ada banyak banget influence dari berbagai macam daerah bisa dibilang. Kalau dipikir-pikir itu komponennya lumayan random. Lumayan festif gitu, maksudnya meriah dan random. Ada sayur, ada tahu tempe. Arahnya kan langsung, oh ini kayak ke arah gado-gado. Habis itu ada bengkoang. Habis itu ada mangga. Habis itu ada nanas. Itu kayak, oh berarti ini antara gado-gado mash sama rujak gitu. Habis itu ada hidung sapi gitu. Dan enak. It's a good dish ya. It works. Karena kondimennya banyak, kita punya pilihan untuk lagi pengen makan si mangganya pakai cingurnya, lagi pengen makan sayurnya aja, lagi pengen makan acarnya pakai lontongnya sama sausnya. Ya mungkin ada yang timnya diaduk aja gitu, tapi it's still a festive dish kalau buat saya dan menarik. Pengertian saya dahulu sama pengertian saya setelah menikmatinya lagi kembali kemarin, recently, sama. Ini basically campuran antara sayuran dan buah yang diberikan bumbu petis di atasnya. Some mereka memang semacam kayak bumbu rujak dicampur petis. Some yang petisnya lebih jauh lebih kenceng dan mungkin kacangnya tidak terlalu berasa gitu.
Ya itu dulu kan orang keliling yang bawa wajan itu kan. Ya, terus dipukul teng 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 teng. Jadi orang panggilnya tahu tek itu ya itu, dari situ. Saya mulai keliling itu mulai 93. Tahu campur masih harga Rp300. Nah, sampai lama itu berapa tahun itu. Baru di sini baru 5 tahun aja. Buka di warung di sini baru 5 tahun. Kalau belajar chef itu dulu lihat teman-teman aja, nggak minta kemana-mana, cuma dari teman-teman, lihat dari teman-teman orang masak, saya lihat itu jadi ikutin gitu aja. Nggak pernah dibelajarin orang lain kan, nggak pernah. Kalau tahu tek itu ya lontong, tahu, kentang, kerupuk, ya acaranya timun sama cambah enggak itu sama kentang udah. Kecap, kacang, petis, ya rasa mas. Kalau dipertahankan ya rasanya. Jadi harus bisa menjaga rasanya. Jadi biar nggak customer nggak lari gitu loh. Nah, kalau yang versi asli tahu tek itu, dia tidak stay, Maksudnya? selalu jalan. Oh. Keliling dia. Keliling dia. Sambil bunyi tek-tek-tek Ya. itu. Oke, kalau yang ini togenya pakai Cambah. Tambah ya. cambah. Tapi ada beberapa yang kemudian memvariasi togenya pakai toge yang besar, kedelai dengan kacang hijau. Kalau sudah di luar Surabaya variasi-variasi banyak. Sebetulnya gini, tahu tek itu makanan variasi baru. Itu jadi periodenya kalau saya klasifikasi periodisasi, yang pertama adalah rujak cingur, kemudian lontong balap, berikutnya lontong kupang, baru tahu tek. Tahu tek kemudian. Kenapa? Karena tahu itu adalah makanan orang-orang Tionghoa. Aslinya dari Tionghoa. Banyak yang mengkonsumsi tahu itu adalah orang Tionghoa. Orang Jawa yang mengkonsumsi adalah keluarga raja. Orang biasa nggak ada. Nah, makanya kemudian itu pasti belakangan ketika orang-orang Jawa atau etnis yang lain berinteraksi dengan orang-orang Tionghoa. Masa kolonial kan orang Tionghoa kan dibedakan. Ada desentralisasi etnis gitu. Nah, ketika sudah ada beberapa yang mencampur, maka terjadi semacam akulturasi. Ada tahunya, ada telurnya, ada kentangnya, ada kecambahnya, lontongnya pasti ada karena lontong itu nggak boleh ditinggalkan dari makanan khas Surabaya. Tahu tek ini lebih heavy kalau buat saya. Tahunya digoreng, ada telur yang semacam didadar, apalagi biasanya kan kalau di tahu tek itu kan tek-tek dia masaknya di wajan yang kayak wok gitu, sudah pasti dia shallow fry, di mana dia minyaknya agak menggenang dengan api yang sangat panas, jadi dia mekar gitu, mekar jadi fluffy. Ada lontong, dan somehow identik lontong-lontong yang saya makan di sini tuh mayoritas lembut dan lunak dan empuk. So far saya belum ketemu lontong yang lebih padat dan keras selama saya di sini ya. Ada sedikit acar timun untuk menambah kesegaran. Ada sedikit kecambah untuk menambah kesegaran sama crunchy tapi yang berbeda, yang segar. Ada rasa earthy-nya dari situ. Sama ada kentang. Tambah lagi tuh, empuk gitu kan, digigit nyok gitu. Dimandiin dengan saus kacang, petis, bawang, cabai yang melimpah. Yang diuleknya tuh juga ulek yang indah gitu, homogen ya kan, mengkilap, warnanya manis. Semuanya semacam diaduk-aduk, empuk-empuk semua. Siapa sih yang gak suka kayak gitu? Itu jajanan enak gitu. Udah gitu kerupuknya 1 mangkok, di situ kan mulai perlombaan kan. Tahu teknya masih ada, kerupuknya habis, tambah kerupuk gitu. Kerupuknya masih ada, tahunya tambah. Disitulah. Lontong itu salah satu kuliner warisan Majapahit.
dari tepung beras karena gini, berkaitan dengan aktivitas mobilitas orang. Masa Majapahit orang mobilitasnya tinggi. Bahkan terkenal kekuasaan Majapahit itu Nusantara, apalagi pada saat Gajah Mada, ekspansif. Nah, mereka butuh logistik. Logistiknya apa? Orang Jawa itu nasi, beras. Nah, biar nasinya tahan lama, dibuatlah lontong. Nah, lontong itu sejak Majapahit. Nah, tradisi lontong itu kemudian sampai sekarang di Jawa Timur, itu tradisinya lontong. Saya itu lumayan sering ketemu orang Surabaya di mana-mana, terserah di Jakarta atau mau di Bali, enggak, di seluruh Indonesia saya pergi pasti pernah ketemu orang Surabaya. Karakternya apa? Mereka bangga jadi orang Surabaya. Dan kedengeran. Mereka terdengar gitu. Ini ada satu ruangan nih orang-orang rame. Taruh aja orang Surabaya 5 orang. Langsung wah ya cok, Surabaya cok. Dari jauh tuh kedengeran. Eksistensi mereka tuh ada gitu. Itu something yang menyenangkan. Dan mereka bangga. Sama makanannya. Sama semuanya. Sama kotanya. Banyak jagoan. Ya, the syndicate with Cak itu I know all about it. Behind the high wall. And ya mungkin karena sebenarnya mereka itu juga tadi ya melting pot pendatang gitu ya. Mungkin awalnya hidupnya keras kali ya di jalanan gitu ya. Makanya pada selon-selon juga orang-orangnya gitu. Tapi kalau yang benar-benar kita kenal, rusuh sih. Rusuh is not a bad way ya. Rusuh itu dalam artian bisa bercanda seru, bisa ngobrolnya wah gitu loh. Ya, loud ya. Not in a bad way. So, cacok, dimana kita yang nggak tahu tuh saya pertama sangka itu adalah danco. Ternyata bukan. Itu kayak kata pengantar aja gitu loh. Ya, ini cuk ditambahin aja belakangnya cuk gitu loh. What distinctive about this city? Karena terjadinya revolusi sih sebenarnya, ya menjadikan Surabaya ini adalah kota pahlawan ya. Other than that, sebenarnya Surabaya adalah campuran daripada budaya-budaya, culture yang ada di sekitarnya gitu loh. Dari sajian yang pedas, yang gurih, yang sedap, semua menanti di kota pesisir ini. Dalam repertoar kuliner Surabaya, terdapat bahan baku esensial. Bahan baku yang bila ia tak ada, identitas kuliner seakan tak bermakna. Itulah petis. Si hitam eksotis, fundamental banyak santapan Surabaya.